Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan tema 7, subtema 3. Ya, KD 3.4 dan 4.4. Pada subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, ini ada gambar orang yang sedang bekerja sama. Nah, keragaman negara Indonesia merupakan anugerah yang harus disyukuri. Ya, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur padaku, maka kata Allah, aku akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, yang tidak mensyukuri nikmatku, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Maka anugerah ya tentang keberagaman negara Indonesia ini harus disyukuri ya. Alhamdulillah ya, anugerah keamanan ya, karena kita saling menjaga persatuan dan kesatuan. Keragaman merupakan kekayaan negara yang bisa untuk membangun negara apabila dilandasi dengan sikap saling menghormati. Ini menjadi syarat ya. Jika kita saling menghormati, maka itu akan menjadi sebuah kekayaan negara. Ya, sikap ini akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya bangsa. Nah, beberapa sikap saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya antara lain sebagai berikut di bawah ini ya. Yang pertama, itu bagaimana sih sebenarnya sikap-sikap itu? Tidak boleh saling merendahkan atau mengejek suku dan budaya lain. Yang kedua, bangga dan senang akan keberagaman suku dan budaya kita sendiri serta suku dan budaya daerah lain. Kita tidak bangga dengan ya budaya negara lain ya. Yang ketiga, senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, beberapa sikap yang hendaknya kita hindari ya. Apa saja? Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Ya, ini merasa sukunya paling baik. Bilang dengan negara apa agama yang lain, bilang agamaku lo paling baik. Ini akan menjadi pertikaian. Atau ras ini merasa kulit yang paling bagus adalah kulit yang kuning, coklat, kulit yang hitam itu jelek. Atau kulit yang putih cempeh itu dan sebagainya. Dan golongan, merasa golongannya lebih baik dibanding golongan yang lain ya. Budaya tertentu ya, ini budayanya mungkin punya budaya yang mungkin merasa lebih beradab atau lebih bagus dibanding budaya lain. Ini yang tidak boleh. Selanjutnya, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Ini yang akan memicu pertikaian ya, akan memicu perpecahan di dalam negara kita. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Ya, ini tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, seperti penjajah-penjajah yang kemarin Ustazah pernah jelaskan di Zoom ya. Ya, penjajah itu datang ke Indonesia sebenarnya itu mereka hanya ingin berdagang, tapi setelah melihat kondisinya mereka ingin menguasai. Nah, seperti itu ya, serakah itu tidak boleh. Kemudian mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Jadi egois itu yang akan menghancurkan bangsa, sikap egois, tidak pernah memikirkan orang lain. Nah ini ya, dia hanya ingin dirinya sendiri saja yang untung, orang lain biar sengsara. Ini nggak boleh. Sikap toleransi dalam keberagaman. Nah, bentuk keberagaman bangsa Indonesia antara lain keberagaman dalam agama di Indonesia. Bagaimana sikapnya? Ya, harus ada toleransi antar umat beragama. Berikutnya, keberagaman dalam suku di Indonesia. Nah ini, adanya saling menghormati, saling menghargai suku-suku yang ada di Indonesia. Keberagaman dalam ras di Indonesia. Karena di Indonesia ada berbagai macam warna kulit, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih. Nah ini harus ada
saling menghargai dan menghormati ras yang berbeda. Nah, tidak boleh merasa rasnya paling menonjol, paling bagus. Nah, ini yang keempat, keberagaman dalam sosial budaya di Indonesia. Jadi, tingkat sosial masyarakat mempunyai keberagaman latar belakang pekerjaan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pegawai, pedagang, nelayan dan sebagainya. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dibanding dengan pekerjaan yang lain. Asalkan itu halal, ya semuanya itu merupakan sebuah kebaikan. Budaya di Indonesia, macam-macam budaya di Indonesia beragam sekali. Nah, perlu kita saling menghormati dan menghargai mereka. Yang kelima, keberagaman dalam gender di Indonesia. Di Indonesia, laki-laki perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di depan Allah itu adalah yang paling bertakwa, yang paling taat sama Allah, yang menjauhi larangannya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Peran pemerintah dalam mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman. Apa saja? Yang pertama, memberikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Artinya apa? Tanpa pilih kasih ya. Sama ya. Yang kedua, memberikan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Ya, di sini ada perlindungan, nggak ada yang boleh merasa dirinya karena rasnya lebih bagus atau etnis dari etnis Tionghoa, etnis Jawa, etnis India, etnis Arab, itu tidak boleh merasa lebih. Ya. 3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai menghargai hak asasi manusia melalui apa? Penyelenggaraan pendidikan nasional. Contohnya seperti ini, di mata pelajaran PKN kita diajari untuk saling menghormati, menghargai. Ya, ini salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis. Ya, dilindungi ya dari tindakan-tindakan yang ini pilih kasih terhadap ras atau etnis. Selanjutnya, melibatkan partisipasi seluruh warga negara dalam mewujudkan keharmonisan keberagaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, yang untuk menjaga keberagaman itu tidak hanya kewajiban seseorang atau hanya pemerintah saja, tetapi kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut ya. Pertama, membentuk persatuan bangsa. Ini penting ya. Apa ya pentingnya sikap toleransi? Yang pertama, membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dapat mengeratkan, kemudian menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat bagaimana toleransi yang pertama di lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga apa saja? Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Itu termasuk toleransi, ya. Kalau ada orang tua kita, ya sedang bekerja di rumah, sibuk di rumah, nggak boleh anak-anak itu cuman main saja, tanpa rasa ada kasihan terhadap orang tua atau rasa empati, ya terhadap kesusahan orang tua. Nah, kalau kita membantu pekerjaan orang tua itu merupakan sikap toleransi di rumah. Yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Adiknya bingung, ini gimana toh, ini gimana. Nah, seperti itu kita diam aja cuek. Ya, itu juga bukan sikap yang toleransi. Bagaimana sikap toleransi? Yaitu membantu adiknya yang kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Nah, ini toleransi di dalam keluarga ini contohnya. Jadi, pada saat kita ditanya sama keluarga kita atau dimintai pendapat, nah ini maka harus ada saling menghargai antara pendapat anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Yang selanjutnya, menjaga ketenangan saat jam tidur siang atau apalagi jam tidur malam ya ini ya.
Ini nggak boleh meskipun kita suka ya, kita suka main apa ya, main ngedrum ya, pukul-pukul apa empreng atau apa itu ya. Itu kan aku suka ya terserah aku. Ya itu enggak boleh. Itu namanya tidak menghargai atau toleransi dalam lingkungan keluarga. Ya. Karena apa? Selain kamu punya tangan, kamu suka, orang lain juga punya telinga, punya hak untuk tidur, punya hak untuk istirahat. Selanjutnya, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua, kakak, membantu adik belajar. Nah, ini termasuk sikap toleransi. Selanjutnya, contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah. Ya, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Menghargai pendapat teman, ya. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Mematuhi tata tertib sekolah. Nah, itu ya. Kemudian, lingkungan masyarakat. Bagaimana toleransi di lingkungan masyarakat? Ya, sekarang ada beberapa contoh toleransi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, ramah kepada tetangga. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Tidak membeda-bedakan suku atau golongan saat bergaul di masyarakat. Selanjutnya kita lihat untuk membuat peta pikiran ini merupakan ringkasan dari tema 7 yang kalian pelajari ya dari kemarin itu. Maka kalian buat peta pikiran ini ya. Coba dikerjakan di rumah ya. Tulislah hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti berikut ini. Kalian buat ini. Pelaksanaan sikap toleransi di keluarga. Apa saja sudah tahu tadi penjabarannya, pelaksananya gimana. Nah, ini ya. Nah, pelaksanaan sikap toleransi di sekolah, pelaksanaan sikap toleransi bagaimana yang kamu lakukan selama ini. Terakhir, kalian lihat peta Indonesia. Ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Pulau yang banyak sekali, kemudian hasil lautan yang menyebar ke seluruh pulau, dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Ini harus kita jaga. Ya, tidak akan bisa terwujud persatuan dan kesatuan dan terjaga ya bumi pertiwi kita Nusantara ini jika kita semua bangsa Indonesia tidak bersatu ya. Bersatu tanpa harus melihat dari mana asalnya, baik asal agama, suku, kemudian budaya, etnis dan semuanya ya. Itu kita taruh ya untuk apa? Agar kita bisa mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Itu yang paling penting. Ya, itu saja dari Usida ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga protokoler kesehatan. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan ada yang bolong. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.